Dahulu kala, ada seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia bernama Prabu Tapa Agung. Ia pun memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Mereka adalah Purbararang si sulung dan Purbasari si bungsu. Suatu hari, sang raja merasa sangat risau karena sampai saat ini ia belum menemukan pewarisata yang tepat untuk menggantikannya. Duh Gusti, sampai saat ini belum ada satupun anakku yang meneruskan tahtaku. Dayang, Ada apa Paduka Raja? Panggilkan penasehatku Sunan Ambu. Baik, Paduka. Kemudian, Sunan Ambu pun datang. Nasihatku, bagaimana ini? Umurku sudah semakin tua, tapi belum ada anakku yang pantas untuk mewarisi tahtaku. janganlah risau. Beristirahatlah. Serahkan tahtamu kepada Putri Purbasari. Lakukanlah keinginanmu untuk menjadi petapa. Baiklah, jika itu memang menjadi keputusan yang terbaik. Keesokan harinya, Dayang, panggilkan kedua putriku. Baik, Paduka. Hormat kami, Ayahanda. Bangunlah kedua putri-putriku. Hari ini telah Ayahanda tetapkan bahwa yang meneruskan tahta kerajaan ini adalah Purbasari. Mohon ampun, Ayahanda, tapi bukankah sebaiknya menjadi ratu dan mewaris tahta kerajaan ini adalah kakak Purbararang? Mohon ampun Raja, benar kata Purbasari, Purbararang yang lebih pantas dari Purbasari. Tidak. Ayahanda percaya bahwa Purbasari akan menjadi ratu di kerajaan ini. Apakah keberatan jika Purbasari akan menjadi ratu di kerajaan ini, Purbararang? Tentu tidak, Ayahanda. Walaupun Ayahanda ingin menjadi ratu di kerajaan ini, tetapi jika Ayahanda telah memutuskan, akan Ayahanda terima dengan lapang dada. Patih. Ada apa, Paduka? Beritakanlah kepada seluruh rakyat di pelosok negeri bahwa Purbasari lah yang akan menjadi ratu di kerajaan ini. Baik, Paduka Raja. Baiklah, sekarang segeralah beristirahat. Dan untuk kamu, Purbararang, terima kasih telah menerima keputusan kamu. di sebuah ruangan, Purbararang tampak mundar-mandir kebingungan. Apa yang Anida sedang lakukan? Adina sedang mencari akal, bagaimana caranya untuk mencelakai Purbasari agar dia tidak menjadi pewaris tahta di kerajaan ini. Dia tidak perlu khawatir lagi, karena Kanda telah menyiapkan sebuah boreh yang bisa membuat Purbasari buruk lupa. Ide yang bagus Kanda, karena aku sudah tak sanggup lagi dibuat menderitanya. Ketika penjaga istana sedang beristirahat, Purbararang dan Indrajaya memasuki kamar Purbasari. Keesokan harinya, Purbasari terbangun dari tidurnya dan mengambil cermin yang ada di atas mejanya. Gusti, apa yang terjadi dengan wajahku? Mengapa kau datang dengan penyakit yang aneh ini? Di sebuah ruangan, berkumpullah para penghuni istana karena telah mengetahui penyakit yang aneh itu. Ayahanda, Ayahanda tidak ingin bila Purbasari tetap ada di kerajaan ini. Dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada seluruh warga di kerajaan ini. Betul, yang dikatakan Purbararang Ratu. Apakah Raja ingin semua rakyat tertular dengan penyakit yang aneh ini? Usir saja ia ke hutan. Purbasari putriku, ayah tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin kau akan ayah asihkan ke hutan. Maafkan ayah, putriku. Tidak apa, Ayahanda. Ayahanda ikhlas bila harus meninggalkan istana dan diasingkan ke hutan. Mohon doanya, Ayahanda. Patih, cepat ke sini. Cepat bawa dia pergi dari sini. Aku sudah tidak sanggup lagi melihatnya dari sini. Baik, putriku Purbararang. Saya akan membawa putri Purbasari jauh dari sini. Cepat. Sesampainya di hutan, Bersabarlah Tuan Putri, jadikan tempat ini sebagai tempat bertapa, memohon perlindungan dan kasih sayang. Baik, Patih. Akan selalu keingat petuamu. Jangan khawatir, Lengser akan sering kemari untuk mengirim makanan. Terima kasih, Patih. sementara itu di istana, Ada obat Paduka Raja, kenapa batuk berdarah seperti itu? Ini ada obat, silakan diminum. Baik. Terima kasih Dayang, biarkan aku rehat sejenak. Dan tolong panggilkan penasehatku. Baik, Prabu.
Wahai rajaku, apakah kau sudah menentukan pewaris selanjutnya? Belum, aku sedang bingung dengan calon pewaris tahtaku. Apakah aku harus jadikan Purbarara sebagai calon ratu di kerajaan ini? Ya, aku sudah mendengar tentang Purbasari. Tapi aku tidak mempercayai dia. Biarkan kita menunggu Purbasari sembuh dulu. Bukankah Lengser selalu menjaganya? Benar Sunan Ambu, tetapi akankah Purbasari akan sembuh? Semoga saja. Tenanglah Paduka Raja. Selama Putri Purbasari belum sembuh dan kembali ke kerajaan, bersabarlah sedikit demi kerajaan ini, dan aku akan membantumu. Terima kasih Sunan Ambu. Baik Paduka Raja. Akhirnya aku selesai juga membuat api unggun untuk siapa di sana? Namaku Lutung. Namaku Purbasari. Di mana kau? Aku tak dapat melihatmu karena hutan ini begitu gelap. Keluarlah. Tidak, jika kau keluar maka kau akan terkejut. Apa? Keluarlah. Lutung pun keluar dari semak-semak. Apakah aku terlalu mengejutkan hingga kau terkejut seperti itu? Tidak. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau tidak takut dengan wajahku yang penuh gore ini? Tentu tidak. Lalu apa kau tinggal di hutan ini? Iya, aku tinggal di sini. Bagaimana denganmu? Tapi sepertinya kamu tidak pernah terlihat di bulan ini. Tidak. Aku putri kerajaan Pasir Batang yang baru saja diasingkan ke hutan karena penyakit kutukan aku dapat terbang. Bangunlah. Bagaimana denganmu? Kau seperti manusia menyerupai emak. Apakah itu juga kutukan? Ya, ini kutukan. Bagaimana denganmu? Apakah saya itu juga kutukan? Sepertinya tidak. Soalnya masih ada sisa benih binti di mukamu. Benarkah apa ini bisa disembuhkan? Tentu bisa. Basuhlah wajahmu di air sumur itu. Wajahku, terima kasih Gusti kau telah mengembalikan kecantikanku. Lutung, Lutung, wajahku, lihatlah wajahku. Putri Purbasari, kau cantik sekali. Terima kasih Lutung, tapi kau terlalu membujuku. Peristiwa di dalam hutan itu akhirnya terdengar lebih dahulu ke penasihat kerajaan Sunan Ambu. Hei Aki, ada apa di hutan? Mengapa jadi buah bibir warga? Hutan kini telah menjadi taman. Ada jamban salaka dan seekor lutung yang sangat besar, menyebabkan warga-warga tidak berani hutan. Hah? Benarkah? Iya, itu menurut warga lain, lutung itu berteman dengan Putri Purbasari. Terima kasih Aki. Ya, apakah raja ada di dalam? Ada, sedang istirahat di kamarnya. Bagaimana dengan kondisinya? Syukurlah kondisinya sekarang sudah membaik. Syukurlah. Oh iya Dayang, tolong sampaikan kepada raja. Di hutan ada taman yang sangat indah. Terdapat selat Malaka di dalamnya. Dan ada seekor lutung yang sangat besar. Dan ternyata dia berteman dengan Purbasari. Baik Sunan Ambu. Dayang menyampaikan ke Prabu Tapa Agung. Baginda Raja, Sunan Ambu memberitahu di hutan sekarang menjadi taman yang sangat indah. Di sana ada jamban salaka yang diisi dengan seekor lutung yang sangat besar. Dan dia berteman dengan Putri Purbasari. Benarkah kabar itu, Adipati? Benar Tuan Raja. Putri Purbasari telah menjadi cantik kembali karena lutung itu. Ayahanda, apakah Ayahanda yakin akan tetap menjadikan Purbasari sebagai ratu jika dia aja berteman dengan seekor siluman kera yang buas dan tidak jelas asal-usulnya? Apa? Pati, cepat kemari! Pati, cepat pergi ke hutan. Sampai kepada Purbasari bahwa saya akan menantang dia beradu lomba kecantikan. Dan apabila warga memilih saya, bahwa dia akan siap dihukum pancung. Baik Tuan Putri. Tuan Putri, Putri Purbararang ingin menantangmu Tuan Putri. Ayo katakan yang ingin Pati katakan. Tuan Putri Purbararang menantang Tuan Putri beradu kecantikan. Dan apabila warga memilih Putri Purbararang, maka Tuan Putri akan dihukum pancung. Kalau nasib saya harus mati muda, saya rela. Begitu bencikah beliau kepada saya? Mohon bersabar Tuan Putri. Hamba yakin Tuan Putri akan memenangkan perlombaan ini. Terima kasih Adipati. Kabar perlombaan ini pun terdengar hingga ke kerajaan karena Patih yang memberitahu sang raja. Benarkah Patih bahwa Purbarara menantang Purbasari?
Baik Paduka Raja. Bagaimana ini Sunan Ambu? Kenapa putri-putriku seperti ini? Biarkanlah Baginda, biarkan mereka berlomba seperti itu. Lagi pula perlombaannya juga terbuka. Jadi kita semua warga dapat menyaksikan perlombaan seperti itu, bukan? Dan kita juga dapat melihat secara langsung siapakah yang pantas menjadi ratu. Baiklah jika seperti itu, aku akan menghadiri perlombaan itu. Keesokan harinya, Purbararang dan semuanya memasuki hutan. Wahai penduduk pasir selatan di kerajaan ini, siapakah yang lebih cantik dari kita berdua? Putri Purbasari. Baik, mari kita adu postur tubuh. Siapakah yang paling cocok menjadi ratu? Putri Purbasari. Tidak, ada satu pertandingan yang tidak bisa dimenangkan oleh Putri Purbasari. Kita akan adu lomba siapa yang paling tampan calon suaminya. Perkenalkan calon suami saya, Indra Jaya. Tampan bukan? Tampan Gusti Ratu! Lebih keras! Tampan Gusti Ratu! Purbasari, sekarang kamu sudah lolos dari pertandingan ini. Kenalkan suami saya, Indra Jaya. Tampan dan gagah. Siapa calon suami? Siapa lagi kalau bukan lu tuh busan dan menggigit itu. Memang ya seharusnya menjadi calon suami itu Lutung. Berubahlah Lutung Kasarung menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Seharusnya menjadi ratu itu adalah Purbasari. Dia adalah calon istriku. Marilah itu Indra Jaya. Marilah kita bertanding. Dan akhirnya Indrajaya pun kalah dan berlutut bersama Purbararang di hadapan Lutung dan Purbasari. Ayahanda, maafkan putrimu ini Ayahanda. Purbasari menangkap Purbararang yang sedang berlutut dan mengajaknya untuk berdiri. Karena Purbasari telah meluangkanmu, maka ayahanda juga. Terima kasih Ayahanda.